Apakah orang yang tercerahkan hidupnya pasti penuh kelimpahan? Apakah kalau seseorang sudah mencapai kesadaran tertinggi, dia tidak boleh kaya? Atau justru harus hidup sangat sederhana? Di video ini, kita akan bongkar tuntas, sampai ke akar pemahaman tentang hubungan antara pencerahan, materi dan kebebasan sejati dalam hidup ini. Dan tenang saja, narasi ini tidak akan mengajak kamu menjauh dari kenyataan hidup, tapi justru mengajak kamu memahami makna terdalam dari kehidupan itu sendiri. Jadi, simak sampai akhir, karena bisa jadi, narasi ini akan mengubah cara kamu memandang dunia dan diri kamu sendiri. Pencerahan bukan status. Pencerahan bukan tujuan akhir. Dan pencerahan juga bukan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan tampilan luar seperti gaya hidup, jumlah harta, atau pengikut. Pencerahan adalah keadaan ketika seseorang menyadari secara langsung bahwa identitasnya selama ini, nama, jabatan, keinginan, kekhawatiran, bahkan harapan, semuanya hanyalah permainan dari pikiran dan pengalaman. Kesadaran sejati adalah kehadiran yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, ambisi masa depan, atau keterikatan terhadap hasil. Orang yang sadar bukan berarti tidak berpikir, tapi ia tidak lagi dikendalikan oleh pikirannya. Orang yang sadar bukan berarti tidak punya keinginan, tapi ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Satu hal yang perlu dipahami adalah, kesadaran tidak menjanjikan kekayaan. Kesadaran tidak bertugas untuk membuat kamu lebih sukses secara duniawi. Tujuan dari kesadaran bukanlah untuk memperkuat ego, tapi justru melampaui ego itu sendiri. Namun, di saat yang sama, ketika seseorang hidup dalam kesadaran, ia biasanya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia lebih jernih dalam merespons hidup. Dan dari kejernihan itulah, seringkali muncul sinkronisasi dengan kehidupan. Aliran hidup menjadi lebih lancar, peluang datang lebih alami, koneksi muncul tanpa paksaan. Bukan karena ia mengejar kelimpahan, tapi karena ia tidak lagi menghalangi alirannya. Namun, ini bukan formula, ini bukan trik untuk jadi kaya secara instan. Ini adalah konsekuensi alami dari hidup selaras dan tidak reaktif. Jadi apakah orang sadar bisa mengalami kelimpahan? Iya, bisa, tapi kelimpahan itu tidak selalu dalam bentuk uang, properti, atau angka di rekening. Kelimpahan itu bisa berupa kedalaman relasi, kedamaian dalam bekerja, kebebasan waktu, kejernihan hati, dan rasa cukup tanpa syarat. Banyak orang datang ke jalan spiritual dengan harapan yang diam-diam, semoga setelah tercerahkan, hidup jadi lancar. Semoga setelah bermeditasi sekian hari, masalah selesai. Semoga setelah naik frekuensi, uang jadi datang lebih mudah. Tapi tidak semua pertumbuhan akan berbentuk hasil instan. Tidak semua cahaya datang tanpa menyilaukan dulu luka-luka yang tersembunyi. Pencerahan bukan tentang mendapatkan lebih banyak dari dunia, tetapi menemukan kedamaian, bahkan ketika dunia tidak memberi apa-apa. Mungkin kamu pernah dengar kisah orang-orang yang hidupnya berubah drastis setelah menyadari siapa dirinya. Tiba-tiba jadi sukses. Bisnisnya meledak. Dikelilingi banyak orang yang mendukung. Tapi juga ada kisah yang lain. Orang yang setelah tercerahkan, justru kehilangan pekerjaan. Ditolak masyarakat. Dikhianati, diasingkan, bahkan difitnah. Apakah keduanya gagal atau berhasil? Apakah hanya kisah pertama yang disebut berkelimpahan? Kelimpahan dalam kesadaran tidak selalu berwujud gemerlap. Kadang kelimpahan justru hadir dalam bentuk kesediaan untuk hidup apa adanya, kebebasan dari keharusan menjadi sempurna, rasa syukur untuk hal-hal paling sederhana, kekuatan untuk mencintai meski pernah disakiti, dan ketenangan di tengah hal-hal yang belum bisa dimengerti. Ya, orang sadar bisa punya harta, bisa naik mobil mahal, bisa tinggal di rumah yang indah. Tapi bukan itu yang membuatnya tercerahkan. Itu hanya fasilitas, bukan bukti. Orang yang sadar tidak mengukur kelimpahan dari isi dompet, tapi dari seberapa dalam ia bisa merasa cukup tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia bisa berada di tengah pesta mewah, dan tidak silau oleh gemerlapnya. Ia bisa berada di kamar sempit sendirian, dan tetap merasakan keutuhan dalam diam. Karena ketika seseorang sadar, ia tidak lagi hidup dari rasa kurang, tapi dari kesadaran bahwa dirinya bukan kekurangan yang harus diisi, melainkan keberadaan yang sudah utuh dan layak hidup dengan cinta. Dan jika dari tempat kesadaran itu, ia kemudian menciptakan sesuatu. Jika dari kedamaian itu, ia membangun bisnis, berkarya, atau mendukung keluarga, maka semua kelimpahan yang datang bukan lagi menjadi beban, melainkan sarana untuk berbagi. Inilah bedanya.
Orang yang tercerahkan tidak lagi mencari kelimpahan untuk membuktikan dirinya berharga. Tapi karena ia tahu dirinya berharga, kelimpahan menjadi sesuatu yang boleh datang dan boleh pergi, tanpa menggoyahkan siapa dirinya. Bolehkah orang sadar hidup kaya atau sederhana? Boleh kaya, boleh sederhana. Yang tidak boleh adalah melekat dan mempercayai bahwa nilai diri tergantung pada semua itu. Orang yang tercerahkan bisa saja memiliki kekayaan luar biasa, tapi ia tidak dikendalikan oleh kekayaannya. Ia tidak sombong karena punya, dan tidak sedih ketika kehilangan. Ia tetap berbagi ketika bisa, dan tetap tenang ketika tidak punya apa-apa. Sebaliknya, ada juga orang tercerahkan yang hidup sangat sederhana. Bukan karena ingin terlihat suci atau rendah hati, tapi karena hidup sederhana memang selaras dengan getaran jiwanya saat ini. Ia tidak memaksakan diri untuk menjadi apapun, termasuk tidak memaksakan diri untuk miskin demi terlihat spiritual. Jadi, kekayaan bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah keterikatan terhadap kekayaan. Dan kesederhanaan bukan syarat mutlak pencerahan. Karena ya, kesederhanaan yang dipaksakan hanya akan melahirkan ego baru yang lebih halus. Yaitu, ego yang merasa lebih suci, karena punya sedikit. Apakah pencerahan berarti tidak boleh berambisi? Ambisi tidak salah. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ambisi itu muncul dari luka atau dari kesadaran. Ketika ambisi lahir dari kesadaran, ia menjadi dorongan alami untuk berkarya, memberi manfaat dan berkembang. Tapi ketika ambisi lahir dari rasa tidak cukup, ia akan terus menuntut dan menuntut tanpa pernah merasa selesai. Jadi, apakah orang sadar boleh kaya? Tentu boleh. Apakah orang sadar boleh hidup sederhana? Jelas boleh. Yang penting adalah, apapun bentuk luarnya, ia tetap hadir, tetap sadar, tetap tidak melekat. Ia tidak mencari nilai diri dari luar, karena sudah menemukannya di dalam. Dan itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa narasi ini membuka sudut pandang baru, silakan bantu sebarkan ke temanmu. Klik like agar video ini menjangkau lebih banyak orang. Tinggalkan komentar agar kita bisa berdiskusi lebih dalam, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan narasi-narasi berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hidup dengan sadar, hidup dengan cinta.